Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di channel Belajar SKB Hukum MA. Kali ini kita akan membahas latihan soal SKB Hukum terkait Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup nomor 32 tahun 2009. Walaupun ini ada perubahannya ya. Jadi ini aku masih membahas tentang Undang-Undang nomor 32 tahun 2009. Oke, langsung saja ke soal nomor 1. 1. Kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya disebut A. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, B. Pelestarian fungsi lingkungan hidup, C. Daya dukung lingkungan hidup, D. Daya tampung lingkungan hidup. Silakan teman-teman jawab terlebih dahulu. Kalau kita lihat di sini ya, misalkan nggak tahu kan ini apa sih artinya? Kita lihat kata kunci misalkan di sini untuk menyerap ya, menyerap. Nah, di sini kita lihat rencana perlindungan dan pengelolaan, pelestarian fungsi, daya dukung, daya tampung. Nah, kan kalau kita itu menyerap sesuatu itu kan untuk menampung, misalnya menyerap air, kandungan air jadi menjadi daya tampung air. Menurutku menyerap sama daya tampung ini ya mirip-mirip lah ya. Jadi menurutku 1D. Nah, kita lihat jawabannya D. Kenapa D? Ini ya. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi masalah lingkungan hidup serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. Itu yang arti dari R yang A. Yang B, pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Yang C, tadi kan daya dukung lingkungan hidup, kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung peri kehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan atau keduanya. Jadi kalau daya dukung, ada dukungnya. Ya. Kalau fungsi lingkungan hidup, ada daya dukung dan daya tampung. Jadi ada dua. Dan di bawah, daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Jadi benar jawabannya yang D ya. Jadi kedua yang di bawah ini termasuk dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Oke guys, ini ada kumpulan soal-soal dari 2000 pengalamanku 2018, 2021, 2023. Yang tertarik silahkan pesan di sini ya. Link, dan jangan lupa follow Rifki Al-Bukhari biar aku 10.000 followers gitu. Biar kayak selebgram. Terima kasih. Next. Soal nomor 2, wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup disebut A. SM region, B. Ekoregion, C. Kondusif ekologi, D. Ecoculture. Silakan teman-teman jawab terlebih dahulu. Oke. Jawabannya yang B ya. Jawabannya yang B. Oke, jawabannya B. Jadi ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup. Soal selanjutnya, yang tidak termasuk tahap perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah A. Pembangunan berkelanjutan, B. Inventarisasi lingkungan hidup, C. Penetapan wilayah ekoregion, D. Penyusunan RPPLH. Nah, biasanya soal-soal itu sudah pernah dibahas di soal-soal sebelumnya. Jadi, kalau kita nggak tahu tadi kan ekoregion dibahas, RPPLH dibahas. Jadi tinggal dua nih, pembangunan berkelanjutan atau inventarisasi lingkungan hidup. Karena ini ada lingkungan hidup, kalau kita nggak tahu, berarti yang lingkungan hidup masuk nih. Jadi jawabannya A. Kalau teman-teman memang nggak tahu, tapi alangkah baiknya ya sudah baca undang-undangnya. Ya, jawabannya A, yang bukan. Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan inventarisasi lingkungan hidup, penetapan wilayah ekoregion, dan penyusunan RPPLH. Di sini terada H. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Oke guys, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, silahkan kritik di kolom komentar gitu ya. Jangan dikritik lah, di sharing aja, sharing kritik kayak ngeri betul gitu. Oke, jika video ini bermanfaat silahkan share ke teman-temannya, saudaranya. Semoga bisa menjadi wasilah untuk aku masuk ke surga dan teman-teman yang nge-share, dan juga teman-temannya bisa menjadi bagian dari instansi yang diinginkan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.